A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini bersama Rizka di masjid yang kita cintai ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah nilai sebagai amal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah nilai sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ikhwati fillah sekalian, sebagaimana yang sudah dipublikasikan, saya diminta membahas sedikit tentang judulnya ketika dunia jadi segalanya. Ya, jadi bagaimana apa yang akan terjadi kalau kita menempatkan dunia dalam hati kita, ya, di tempat yang terdalam, ya, sehingga menjadi prioritas kita, sehingga menjadi tujuan hidup kita. Apakah yang terjadi adalah kebaikan, ya, atau malah merusak? Ya. Ini akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa kalau saya membahas masalah-masalah saya akan kaitkan dengan realita, ya, dengan data-data kontemporer yang bisa kita lihat. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh PBB yang setiap tahun dilakukan, yaitu namanya Index of Happiness, ya, atau laporannya namanya World Happiness Report, ya. Dan ini semua bisa di-download. Jadi kalau di search dengan kata-kata World Happiness Report, insya Allah dapat. Data terakhir yang saya dapat World Happiness Report 2023. Kayaknya 2024 udah keluar, tapi saya belum update aja. Ya, belum sempat. Biasanya sih angkanya nggak jauh-jauh beda. Kita bisa lihat aja dari sini, ya, World Happiness Report ini mereka melakukan survei, ya, kepada berbagai negara di dunia yang jumlahnya 200 kurang lebih. Ya, 200 kurang lebih 200 negara disurvei dan kemudian digolongkanlah oleh PBB ini negara-negara mana saja yang rakyatnya paling bahagia. Ya, itu intinya begitu. Dari ranking 1 sampai ranking terakhir. Ya. Nah, ini data World Happiness Report 2023. Yang surveinya 2023 berarti hasilnya keluar 2024. Ya, makanya saya mengira kayaknya sih World Happiness Report 2024 udah ada, ya, karena sekarang udah 2025, ya. Tapi kita pakai data 2023 aja dulu, ya. Kita lihat 10 negara paling bahagia, saya nggak saya pasang sampai terakhir, ya, karena jumlahnya sampai 100, hampir 200 negara. Ya, kita lihat 10 negara paling bahagia menurut PBB. Yang pertama Finlandia, yang kedua Denmark, yang ketiga Islandia, yang keempat negara ilegal Israel, yang kelima Belanda, keenam Swedia, 7 Norwegia, 8 Swiss, 9 Luxembourg, dan 10 Selandia Baru. Ini kata PBB, ya, kata yang bikin surveinya. Yang namanya survei kita harus selalu mempertanyakan parameternya apa, ya, kemudian cara surveinya bagaimana, tapi yang paling utama parameternya lah, ya. Jadi ini 10 negara yang paling bahagia. Indonesia di nomor berapa? Jauh pokoknya. Ya, Indonesia jauh di bawah gitu, ya. Cukup kalau menurut World Happiness Report Indonesia tergolong tidak terlalu bahagia, kata mereka. Ya, kita jangan terlalu cepat percaya dulu gitu, ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari 10 negara yang paling bahagia menurut World Happiness Report, ya, hampir semuanya negara Eropa. Yang bukan Eropa cuma negara ilegal Israel sama Selandia Baru. Sisanya Zionis. Ya, tapi saya yakin mereka sekarang lagi nggak bahagia sekarang, ya.
lagi stres ya, katanya lagi banyak yang stres. Menurut menurut info ada yang kabar menarik ya, di Thailand tuh ada berbagai resort yang di booking sama IDF ya, karena tentara-tentaranya pada stres. Jadi orang stres di Israel pada liburan di Thailand. Ya, tapi kita doakan mudah-mudahan semakin stres. Ya. Itu lucunya ya, mereka menyiksa, mereka yang zolim, mereka yang stres. Ya, itu sama seperti Amerika waktu menginvasi Irak dulu. Ya, tentara Amerika tuh dari jenderal sampai kopralnya ada yang bunuh diri karena stres. Karena mereka tahu mereka salah. Ya. Nah, dari 10 negara yang paling bahagia ini, 8-nya adalah Eropa, yang 2 bukan Eropa. Dan dari 8 itu berapa yang Skandinavia? Finlandia, Denmark, Islandia, Swedia, Norwegia, ya, 6, hampir 5 atau 6 yang Skandinavia. Finlandia tuh hampir selalu jadi negara yang paling bahagia. Makanya sering jadi patokan gitu ya. Finlandia tuh negara paling bahagia, pendidikannya paling bagus, ya. Sampai ada bukunya kan, bagaimana mendidik seperti orang Finlandia. Ya, katanya sekolahnya paling bagus, ya. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, kita jangan terlalu gampang percaya, ya, karena namanya survei itu tergantung parameter. Padahal yang diukur ini kan sesuatu yang spiritual. Ya, bahagia itu sesuatu yang spiritual. Gimana cara mengukurnya? Ya, kalau tinggi badan, insya Allah kita percaya. Ya, kalau tinggi badan gampang. Ya, tinggi badan gampang, kemungkinan bohongnya kecil lah, gitu ya. Kemungkinan salahnya kecil. Ya, tapi kalau ukuran kebahagiaan itu sangat apa? eh, sangat perlu dipertanyakan gitu ya, gimana caranya. Nah, berhubung saya orangnya nakal, jadi saya ngelihat data yang lain. Ya, data sebaliknya, saya melihat data tingkat bunuh diri. Ya, karena saya pikir orang orang bahagia nggak bakal bunuh diri. Ya, bahagia sama bunuh diri itu dua hal yang berseberangan, insya Allah. Gitu ya. Nah, ini data suicide rate tahun 2024 dari World Population Review. Ya, karena bisa dibayangkan kenapa yang tadi datanya 2023 ya, ketika saya ngambil data ini ya, World Happiness Report 2024 tuh belum keluar, tapi suicide rate 2024 udah keluar. Kenapa begitu? Ya karena mengukur jumlah tingkat bunuh diri gampang, ya tinggal hitung aja kasusnya. Ya berapa yang bunuh diri, nah itulah suicide rate. Ya ternyata 10 negara paling bahagia tadi, suicide rate-nya lumayan tinggi. Ya Finlandia 15,3, artinya 15 bunuh diri dari 100.000 orang. Denmark 10, Islandia 11, Israel ya 5, tentu saja ini sebelum Tufanul Aqsa. Ya, Belanda 11,8, Swedia 14,7, Norwegia 11,8, Swiss 14,5, Luxembourg 11,3, Selandia Baru 11. Dan ini angkanya cukup tinggi. Ya, ternyata angkanya belasan semua. Ya, ada beberapa catatan dari apa? Suicide rate 2024. Yang pertama Swedia nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Swedia itu 14,7. Dia punya tingkat bunuh diri yang lebih tinggi daripada yang tercatat. Ya, jadi menurut datanya 14,7, tapi diyakini lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena di Swedia diperbolehkan euthanasia pasif. Euthanasia itu bunuh diri juga, Pak. Ya, cuman mereka nggak menyebut bunuh diri. Euthanasia itu orang kalau sakit parah dan nggak bakal sembuh, maka pasien itu boleh meminta bunuh diri. Ya, kalau kita menyebutnya bunuh diri, mereka nggak menyebut bunuh diri, mereka menyebutnya euthanasia. Euthanasia aktif dengan cara menyuntikkan zat-zat yang mematikan. Kalau euthanasia pasif, dicabut life supportnya. Ya, jadi alat-alat yang menunjang kehidupannya dicabut, ya supaya dia bisa mati dengan tenang. Kata mereka mati dengan tenang. Ya. Jadi euthanasia pasif itu dibolehkan di Swedia. Jadi dia kalau itu dikategorikan bunuh diri juga, maka tingkat bunuh diri Swedia jauh lebih tinggi. Ya, dari 14,7. Secara umum rakyat dan negara-negara Skandinavia menghadapi risiko sejenis depresi yang timbul akibat musim dingin yang sangat panjang, sangat gelap. Ya, kenapa gelap di garis bawahi? Karena tidak terekspos sinar matahari itu bikin stres. Ini menurut penelitian gitu ya. Makanya kita ini harus sering-sering bersyukur kita hidup di negara tropis, ya di musim penghujan sekalipun matahari masih ada. Ya, kalau di Skandinavia justru banyak yang depresi, ya.
Nah, lucunya di World Happiness Report tadi dianggap paling bahagia. Kemudian tingkat bunuh diri di Korea Selatan sangat tinggi, 28,6. Ya, ditengarai karena isolasi pada kaum lansia dan tekanan akademik pada generasi muda. Jadi yang tua terisolasi, yang muda tertekan karena masalah akademik. Ya, itu Korea Selatan. Ya. Indonesia memiliki tingkat bunuh diri alhamdulillah rendah, 2,4. Meskipun di World Happiness Report kita di urutan 84. Ya, jadi kita yang katanya di urutan urutan World Happiness Report yang paling bahagia, kita urutan 84. Tapi tingkat bunuh diri kita jauh lebih rendah daripada negara yang paling bahagia. Negara Finlandia, ya. Dia 15,3, kita nggak nyampe 3. 2,5 lah gitu ya. Berarti berapa kali lipat tuh? Ya. 5, 2, 6 kali lipat, ya. Finlandia itu 6 kali lipat. Kemudian Korea Selatan berapa kali lipat? Ya, hampir 12 kali lipat. Ya. Jadi ini menarik ya, karena kalau kata PBB, negara-negara ini lebih bahagia daripada kita. Tapi kata data tingkat bunuh diri, kayaknya enggak tuh. Gitu ya. Jadi salahnya di mana? Salahnya seperti saya bilang tadi, udah kesebut tadi ya. Yang namanya survei harus kita lihat parameternya. Apa parameter tingkat kebahagiaan menurut World Happiness Report? Ya, yang pertama distopia residual, ini adalah penyesuaian angka. Persepsi korupsi, generosity, kedermawanan, freedom, ya kebebasan dalam hidup. Kemudian healthy life expectancy, harapan hidup sehat, ya social support, dukungan jaring sosial, dan GDP per kapita, berarti penghasilan. Ya, ternyata dari semua parameter kebahagiaan versi PBB tadi, ya kebanyakannya masalah dunia. Ya, kebanyakannya masalah dunia. Ya, kita bisa kritisi kalau persepsi korupsi oke lah, gitu ya. Kalau kedermawanan oke lah, tapi kebebasan bikin bahagia apa enggak? Ya, kalau kebebasan kita manai kemerdekaan gitu ya, nggak dijajah, iya benar sih. Ya kalau kita merdeka kita lebih bahagia daripada dijajah. Tapi kebebasan itu lebih luas. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat dan Kanada, anak usia 15 tahun ya tidak boleh mencoblos di pemilu, tidak boleh minum minuman keras, belum boleh berhubungan seksual, tapi boleh minta operasi kelamin. Ya, boleh minta operasi kelamin, diganti dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya, yang tidak diceritakan adalah kebanyakan di antara mereka menyesal ganti kelamin. Ya, menyesal. Jadi orang kalau dikasih kebebasan, belum tentu pilihannya baik. Itu poin saya gitu. Ya, kalau semua orang dikasih kebebasan, belum tentu pilihan yang diambil menyenangkan. Belum tentu dia tidak menyesal. Umur 15 tahun disuruh milih mau jadi laki-laki atau perempuan. Berapa yang menyesal? Banyak. Dan ini masalahnya operasi. Mau dibalikin lagi nggak bisa. Ya, operasi ganti. Kalau mereka nyebutnya gender assurance ya, perubahan gender gitu ya. Itu tidak reversible, tidak bisa dibalikin. Ya. Jadi orang kalau udah menyesal ya udah mau gimana lagi. Ya, makanya banyak orang operasi kelamin kalau nggak meninggal karena infeksi, kalau nggak meninggal karena bunuh diri, depresi, kalau nggak karena kanker. Kankernya kenapa? Karena dia harus mengkonsumsi banyak obat. Ya, itu contoh bahwa orang dikasih kebebasan belum tentu baik. Ya, belum tentu baik. Saya pernah berdebat tentang masalah minuman keras, minuman beralkohol. Ada yang berargumen harusnya kita kayak barat aja, boleh minum minuman keras asal jangan mabok. Boleh mabok asal jangan nyetir. Pertanyaannya, ketika Anda mabok, Anda ingat aturan nggak? Ya, sebelum mabok semua orang tahu. Di barat itu semua orang tahu. Kalau saya mabuk, saya nggak boleh nyetir. Tapi setelah dia mabuk, jangankan aturan don't drink and drive. Siapa istrinya aja dia lupa. Orang kalau udah mabok begitu. Ya, kadang-kadang dia suami dan ayah yang baik, ya begitu sudah mabuk, ya semua bisa dia pukulin. Ya kan itu korbannya adalah keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri. Enggak selalu yang melakukan KDRT ketika mabuk itu adalah orang yang kasar ketika tidak mabuk, enggak. Ketika tidak mabuk dia biasa-biasa aja, baik-baik aja. Ya, tapi begitu mabuk
berantakan. Orang kalau dikasih kebebasan, sekali lagi pilihan dia belum tentu bagus. Ya, ini yang nggak bisa diterima sama Barat. Orang Barat meyakini bahwa orang kalau sudah dewasa dia bisa bikin pilihannya sendiri, dia tahu apa yang terbaik buat dirinya. Itu semua retorika saja. Ya, itu semua kata-kata yang politically correct. Ya, politically correct yang kita kalau ngomong kayak gitu orang akan senang. Tapi tidak benar. Ya, itu sama kayak orang mengatakan, "Oh, bangsa Indonesia sudah cerdas." Ya, itu menyenangkan. Semua orang senang dengar kalimat begitu. Tapi benar nggak? Ya, benar nggak orang Indonesia sudah cerdas? Kalau cerdas beres masalah semua. Negara kita selesai masalah. Ya, nyatanya banyak masalah. Ya, jadi itu kalimat-kalimat yang politically correct. Yang secara politis Anda harus ngomong kayak begitu. Padahal kenyataannya nggak gitu kan? Ya, nyatanya nggak begitu. Terserah mau memaksa saya ngomong kayak begitu, tapi kenyataannya nggak begitu. Ya, nyatanya tidak demikian. Ya. Kemudian hidup sehat, ya usia hidup sehat, ya artinya life expectancy-nya kira-kira rata-rata umur berapa warga sebuah negara ini wafat gitu ya. Ada yang umurnya sampai 80 semua. Ya, pertanyaannya kalau umur panjang apakah bahagia? Ya, belum tentu. Ya, makanya kita jangan cuma mendoakan umurnya panjang, tapi umurnya panjang dan berkah. Nah, itu udah top, ya. Ya, umurnya panjang berkah lagi. Nah, itu mantep, ya. Nanti kalau udah wafat pun, ketika dijemput ajal pun dia senang, ya. Kemudian social support, GDP, penghasilan, pemasukan, ya, pendapatan. Ya, apakah banyak pendapatan berarti pasti bahagia? Nah, itu jelas banget gitu ya. Enggak demikian. Nggak semudah itu. Nah, ini masalah yang terjadi di dunia sekarang gitu ya. Banyak orang mengukur kebahagiaan tuh pakai dunia. Ya, jadi kalau saya bebas mau ngapain aja, saya bahagia. Ya. Orang kalau dibebasin ngapain aja, lucu-lucu apa yang dikerjain. Ya, yang saya jadikan contoh adalah sarapan di kolam. Ya, suka lihat nggak kalau orang lagi di villa mewah gitu ya, orang berenang sambil sarapan di nampan yang ngapung di kolam gitu ya. Itu contoh lucu bagaimana orang mencari kebahagiaan. Ya, berendam tuh enak nggak? Enak. Sarapan tuh enak nggak? Enak. Tapi enak ditambah enak, belum tentu jadi tambah enak. Ya, sarapan enak, berendam enak. Tapi berendam sampai sarapan, saya yakin nggak enak. Dan dikonfirmasi sama teman saya. Teman saya pernah nyewa villa yang ternyata ada private pool, kemudian bisa sarapan di nampan, ngapung di atas kolam. Kata dia enak nggak? Nggak enak sama sekali. Bukan nggak enak, bahkan akhirnya dia nggak jadi sarapan. Kenapa? Ya, kalau mau bahasa ilmiahnya nih ya, air itu fluida. Fluida itu zat yang asal kena gaya sedikit saja dia akan bergerak. Ya, jadi gerakin air tuh nggak perlu tenaga besar. Nih air ini cuma digini doang nih gerak tuh. Ya, kita celup air dikit aja, tangan jari kita bergerak dia pasti. Ya, sekarang bayangin ada badan kita di dalam kolam. Terus di atas ada nampan yang nggak boleh bergerak. Kita goyang sedikit, nari-nari nampannya. Udah tahu sarapan orang Indonesia bubur ayam, ya sotomi, tumpah semua. Ya, sarapan kita kan bukan roti gitu ya. Sarapan kita ya kalau mau dipaksain boleh-boleh aja tapi nggak kenyang. Ya, bayangin makan sotomi ditaruh di nampan di atas kolam, kita goyang sedikit terbang dah. Ya, akhirnya bisa nggak sarapan kayak gitu? Nggak bisa, katanya dia cuma buat konten doang. Ya, buat foto doang, habis itu keluar. Ya, keluar dari kolam makan. Ya, itu contoh betapa lucunya orang kalau mencari sensasi. Ya, habis-habisan dicari, ketemu nggak enaknya? Nggak ketemu. Ya, orang kalau udah mencari-cari sensasi dengan ukuran-ukuran duniawi, lucu-lucu jadinya. Ya, yang dikerjain aneh-aneh aja. Ya, lihat fashion show. Ya, nggak ada manusia normal pakai baju-baju kayak begitu kan. Ya, yang di fashion show itu rata-rata pakaian nggak ada kita temukan di jalan. Ya, tapi ya demi sensasi bahwa saya orang kaya bisa pakai pakaian apa aja, ya dibikinlah kayak begitu. Ya, nanti selesai acara atau acara-acara kalau orang Hollywood acara gala dinner ya. Gala dinner pakaiannya keren-keren, habis itu selesai itu curhat mereka semua. Wah, ini persiapan bajunya 3 jam. Make upnya 2 jam.
Ya, saya mau hadir ke acara 2 jam doang, persiapannya 8 jam. Baru nyesel. Ya, nggak nyesel juga sih. Ya, mereka menderita tapi nggak tahu bahwa mereka menderita. Ya. Jadi ya itulah sekali lagi gitu ya. Manusia tuh nyari kebahagiaan pakai dunia tuh ya kayak gitu nasibnya. Ya. Kasihan. Ya. Dan memang dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ya, misalnya di surat Ali Imran 14 ini, ya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, telah dijadikan perhiasan, dijadikan indah ya. Hubbus syahawat ya. Telah dijadikan apa? Indah di mata manusia, hubbus syahawat, hal-hal yang dicintai oleh syahwat. Minan nisa ya, yaitu perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir wal muqantarah, dan harta yang banyak ya, minaz zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak ya, wal khailil musawwamah ya, kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Jadi memang telah Allah jadikan nampak indah. Kalau kita baca ayat yang lain di surat apa? Surat Al-Hijr ya, ayat 39, janjinya iblis apa kepada Allah? Bima aghwaytani la'uzanan lahum fil ard. Karena engkau jadikan saya tersesat, la'uzanan lahum fil ard. Aku jadikan indah ya, maksiat di muka bumi. Ya, jadi yang kelihatan indah itu emang enggak selalu benar. Ya, bukan berarti semua yang indah salah ya, enggak. Dia enggak bilang begitu, ayatnya enggak bilang begitu. Tapi semua yang dicintai syahwat emang kelihatannya dibikin bagus. Ya, nah kalau kita ikutin terus, ya berarti ngikutin syahwat. Dan itu pintu kesesatannya yang dibikin sama setan. Ya, iblis mainannya di situ. Ya, jadi kalau kita ikutin terus, nggak akan ketemu puasnya tuh nggak akan ketemu. Ya, kalau kita mau jadi ahli kuliner, saya suka bilang gitu ya, saya juga hobi jajan gitu ya. Tapi ada teman-teman yang saya males kalau makan bareng mereka. Kenapa? Seleranya tinggi bener. Makan bakso aja ribet. Makan bakso di sini yuk, wah nggak enak yang di sono, nggak enak. Saya paling nggak suka dengar orang bilang makanan di situ nggak enak, lebay banget gitu. Saya kira makanannya kayak apa gitu ya. Makanan nggak enak tuh kayak apa sih? Ya, kayaknya hina banget gitu. Kayaknya begitu makan keluar lagi gitu ya, weh gitu saking nggak enaknya gitu. Enggak, ya, wah nggak enak, ngomongnya kayak gitu lagi ya. Kok enak, enakan yang di sebelah sana. Siapa yang hidupnya bahagia? Yang semuanya enak. Ya, orang soleh itu makanan cuma 2 macam, enak atau enak banget. Ya, kalau di sini nggak enak, di situ nggak enak, ya menderita hidupnya. Ya, banyak seleranya, banyak maunya, standarnya tinggi banget. Sekarang ngopi aja pakai kasta. Kalau baca-baca medsos tuh ya, ya ngopi aja pakai kasta tuh. Ada kasta kopi kenangan di mana, ada kasta kopi tuku di sebelah mana. Astagfirullah saya bilang gitu ya, ribet banget gitu ya. Ada kalau kita hatinya lapang, mau kopi saset kek, kopi manual brew enak juga gitu ya. Enak-enak aja, apalagi ditraktir. Ya udah, ya nggak ribet hidup, ya. Jadi ketika orang sudah terjebak ya dengan seleranya sendiri, ya terjebak dengan kenikmatan dunia, dia akan cari-cari terus sampai nggak ketemu gitu. Dicari sampai nggak ketemu. Di Amerika sudah dilegalisasi ganja. Ganja, marijuana udah diperbolehkan. Udah ada yang jualan. Ya, udah ada tempat-tempat khusus untuk membeli dan mengkonsumsinya. Ya. Bayangin, ganja dibolehin, marijuana dibolehin, orang berhenti di situ enggak? Enggak. Ya, malah narkobanya naik level. Ya, kalau dulu paling tinggi kokain, sekarang fentanyl. Ya, pernah lihat nggak orang pakai fentanyl? Kalau cari di YouTube, kata kuncinya Kensington Avenue. Cari aja, Kensington Avenue. Lihat orang kalau pakai fentanyl itu kayak zombie, persis kayak zombie. Jadi dia berdiri, kadang-kadang posisinya kayak ruku, jatuh enggak, pingsan juga enggak. Jadi kayak zombie aja gitu. Ya.
Betapa orang tuh susah nyari kebahagiaan. Kenapa orang pakai narkoba? Ada nggak orang bahagia pakai narkoba? Nggak ada. Orang stres semua yang pakai narkoba. Ya, efek narkoba tuh bikin bahagia. Maka yang pakai narkoba adalah yang susah bahagia. Ya. Sekarang kita ngelihat media sosial, lihat orang kok liburan mulu ya, tiap bulan liburan, healing. Padahal kalau dia healing terus berarti dia sick. Ya, hanya orang sakit yang butuh healing. Ya, kalau healing sekali setahun masih aman lah. Tapi kalau tiap bulan healing tandanya stres. Kadang-kadang kita salah memaknai gitu. Kita kira ini orang bahagia banget ya, bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ, liburan terus gitu ya. Lain kalau dia pergi kemana untuk urusan kerjaan, lain urusan, itu bukan healing itu mah, itu kerja dinas. Ya, tapi ada orang liburan mulu kerjaannya gitu ya. Tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri, jangan kira mereka bahagia, enggak. Ya, karena orang sehat enggak butuh healing sebanyak itu. Ya, kita enggak manusia normal enggak kayak begitu. Ya. Kemarin saya ngomentarin ada omongan orang nih, bentar lagi dah azan ya. Ya. Kemarin saya ngomentarin omongan orang di medsos, di thread kalau nggak salah ya. Gimana ya di thread ya? Di thread tuh dibilang begini, bisa nggak, ini orang barat ya, pakai bahasa Inggris ya. Orang barat pakai bahasa Inggris, dia bilang gini, bisa nggak sih kita bikin ketentuan kalau sampai perempuan tuh hamil, maka laki-laki yang menghamilinya harus tanggung jawab. Dia bilang kayak begitu. Saya bilang yang lu omongin itu kehidupan orang normal, saya bilang gitu ya. Saking abnormalnya Anda, sampai Anda minta sesuatu yang normal. Itu sesuatu yang normal. Yang normal itu adalah manusia, laki-laki dan perempuan menikah, kalau dia hamil pasti yang ngehamilin suaminya. Dan suaminya pasti bertanggung jawab. Bapaknya pasti menafkahi, ibunya pasti merawat anaknya. It's a normal life, saya bilang. Ya, begitu jauhnya orang barat itu dari fitrahnya, sampai mereka minta sesuatu yang normal gitu. Sesuatu yang nggak ada anehnya buat kita gitu. Ya, saking hidupnya kacau banget. Dia minta kalau perempuan hamil, mbok ya yang menghamilinya tanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab, harus nerima. Ya, it's a normal life. It's called a family, saya bilang. Ya, it's called a family. Cuma satu yang dia belum bicarakan, yaitu nikah. Itu aja. Selebihnya itu normal. Ya, jadi kehidupan kita yang normal, buat orang yang tidak normal, buat yang kehidupannya berantakan, itu luar biasa. Kemarin pas Piala Dunia di Qatar, ada wartawan Serbia bilang saya baru sadar betapa nikmatnya kalau buang air besar disiram pakai air. Dia baru tahu. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa nikmatnya jadi seorang muslim. Itulah nikmatnya jadi seorang muslim. Allah ngajarin kita cara hidup yang normal. Cara hidup yang sesuai dengan fitrahnya. Ya. Sekarang orang barat udah susah payah mencari fitrahnya sendiri. Pusing mereka mencari fitrahnya. Kemana ya bahagia ya? Susah bener bahagia. Ya, GDP per kapita udah tinggi banget. Kebebasan udah bebas ngapa-ngapain aja. Tapi kok belum ketemu bahagianya? Masih pakai narkoba, masih pakai minuman keras, masih pakai dugem. Jam 11 malam masih pergi diskotik. Orang bahagia nggak? Ya, orang bahagia itu tidur. Nggak percaya? Tanya dokter, ada nggak obat buat begadang? Ya, nggak pernah ada obat buat begadang. Kenapa? Karena begadang itu nggak sehat. Ya, coba aja kalau nggak percaya kurangin tidur gitu ya, kurangin tidur, begadang aja mulu tiap malam gitu ya. Yang paling pertama yang pertama dirusak oleh begadang adalah emosi. Emosi dulu yang berantakan. Ya kita masih bisa konsen, pikiran masih bisa konsen, ujian masih bisa, ya, tapi emosi berantakan. Ya. Karena bayangin orang kerjanya kehidupannya kehidupan malam, wah mewah, glamor, bahagia enggak? Enggak, nyatanya enggak. Ya, kenapa ya? Memang karena bahagia itu sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang material. Ya, bukan sesuatu yang bisa dipegang, ya, bisa dilihat. Ya. Kalau kita lihat orang-orang Gaza sekarang rumahnya hancur, berantakan, gitu diwawancara, apa kalimat pertama dia? Alhamdulillah. Dan memang itulah orang Islam. Sebagai penutup sesi pertama, saya ingin tekankan lagi, orang Islam tuh begitu. Ketika lagi enak, alhamdulillah. Ketika lagi sakit, alhamdulillah juga. Lagi menderita apa alhamdulillahnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Kan gitu.
Alhamdulillah ala kulli hal kan ketika lagi ada masalah kan. Gimana? Beres nggak masalah kemarin? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti enggak. Berarti nggak beres. Tapi alhamdulillah. Ya. Ketika lagi senang, alhamdulillah bini matihi tatimus sholihat. Ya. Indahnya menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan obrolan kita tadi. Jadi ini yang tadi saya perlihatkan, variabel kebahagiaan menurut World Happiness Report. Kalau tadi kita mengkritisi apa yang kita lihat, ya, kita mengkritisi apakah betul kebebasan itu adalah indikator kebahagiaan, apakah umur panjang adalah penyebab kebahagiaan, apakah penghasilan adalah penyebab pasti kebahagiaan. Maka sekarang kita lihat apa yang belum terlihat, ya, kita kritisi apa yang belum terlihat. Kalau saya ditanya kira-kira apa parameter kebahagiaan, mungkin saya juga perlu merenung, ya, perlu merenung beberapa hari kira-kira parameter kebahagiaan itu apa aja, ya. Tapi yang langsung kepikiran, ya, yang langsung terbayang sama saya kalau ditanya apa itu parameter kebahagiaan adalah keluarga. Ternyata keluarga nggak ada di sini, ya. Dan kemarin ada lagi dari lembaga lain melakukan survei, ternyata sebagian besar orang setuju bahwa salah satu parameter kebahagiaan adalah keluarga. Anehnya menurut World Happiness Report nggak ada variabel keluarga. Sekarang kita bayangkan kalau variabel keluarga itu kita pakai sebagai parameter kebahagiaan, kira-kira 10 negara paling bahagia adalah negara barat apa enggak? Ya, kita bisa lihat di situ akibatnya, ya. Kenapa negara barat dipersepsikan sangat bahagia? Karena parameter yang dipakai parameter mereka. Ya, kalau parameter yang kita pakai parameter yang menurut kita gitu, ya, barangkali, ya, negara-negara barat ini gak bakal jadi yang paling bahagia, dan itu malah lebih konsisten dengan tingkat bunuh diri tadi, ya. Ini sedikit gambaran saja bahwa kita sekali lagi kita nggak perlu setuju dengan parameter barat, gitu, ya. Kadang-kadang orang ngelihat survei langsung percaya saja, padahal survei itu tergantung parameternya, ya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas, Ali Imran 14, ya, di mana Allah SWT menjelaskan bahwa memang hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini, ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia karena dia disukai oleh syahwat manusia. Tapi disukai oleh syahwat itu bukan berarti manusia bisa puas, gitu, ya. Justru sensasi itu kalau dicari nggak bakal ada puas-puasnya. Ya, kalau kita syahwat perut misalnya, makan, gitu, ya, akan selalu ada makanan yang lebih lezat tuh, akan selalu ada. Ya, dan kalau standar kita tinggi, malah kita makin gak bahagia, makin susah kita, ya, makin sulit kita membahagiakan diri sendiri. Ya, kita lihat di barat orang merasa bahagia kalau mereka cantik, mereka ganteng, ya, maka operasi plastik sekarang udah masuk pada taraf ridiculous kalau menurut saya, gitu, ya. Sudah ridiculous, sudah nggak jelas, gitu, ya. Yang menurut saya bahkan orang dioperasi plastik malah lebih bagus aslinya, ya, nggak tahu kenapa mereka mengoperasi plastik. Oh, biar muda terus, tapi muda terus malah jadi nggak bagus, ya. Saya pikir lebih baik kita bertambah tua saja dengan baik, gitu, ya. Bertambah tua, ya, nggak apa-apa, tambah keriput-keriput sedikit, ya, tambah ubannya, ya. Kalau saya nasibnya aneh nih. Kalau orang-orang bilang saya nasibnya agak lain dari yang lain. Kenapa? Karena ubannya banyakan di jenggot daripada di kepala. Ya, ya, orang pada nanya tuh, itu nggak dicat aja tuh jenggot, ya. Saya bilang ngapain, ya. Ya, saya udah lama mengalami punya rambut hitam, kan pengen juga ngerasain punya rambut putih, gitu, ya. Ya, kenapa sih orang takut banget sama uban, gitu, ya. Ya, takut sama orang sama tua. Justru ketakutan akan tua itu malah bikin tambah tua. Ya, ya, bikin stres, gitu, ya. Stres itu malah bikin tua, gitu, ya. Ketakutan akan tua itu malah bikin lebih berat daripada tuanya sendiri, ya. Jadi mendingan kita tua, terima aja tua, gitu, ya. Nggak usah pengen muda terus. Ya, justru keinginan pengen muda terus itu yang bikin menderita. Karena kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak ada orang tambah muda itu, enggak ada.
Ya, nggak ada tambah muda. Kalau dulu badannya atletis, ya begitu usia 40 dari sujud kembali berdiri itu biasanya udah ada bunyi-bunyinya. Ya di lutut udah mulai terasa bunyinya. Tak tok ya biasa lah gitu. Ya, yang tadinya atlet, yang tadinya rajin olahraga, sekarang juga masih olahraga. Ya, tapi jangan heran kalau dari berdiri ke duduk ada suara-suara gitu ya. Suara-suara, kadang-kadang berzikir gitu ya. Ya bangun dari duduk Allahu Akbar, nah itu berarti udah tua. Ya. Ini kita bisa lihat dari beberapa hadis Rasulullah SAW ya, beberapa kata-kata Rasulullah SAW yang sangat membekas sekali, diantaranya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa periwayat hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan yang maknanya kurang lebihnya adalah barang siapa tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi kefakiran itu di mata, dianya nggak fakir, tapi dia merasa selalu fakir, merasa selalu kurang. Dia melihat orang lain sebagai orang fakir. Ya, jadi dirinya merasa fakir melihat orang lain, selalu kurang. Ya, padahal dia udah kaya raya, dan dia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Ya, jadi orang tuh rezekinya bakal tetap aja gitu. Ya, kalau memang dia ditakdirkan kaya raya ya kaya raya, tapi kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan barang siapa yang niat hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Kekayaan dalam hati bukan berarti nggak ada kekayaan juga di tangan. Kadang-kadang orang suka salah kaprah gitu ya. Kalau saya bilang kebahagiaan itu bukan pada hal-hal yang materi, bukan berarti yang bahagia itu orang miskin semua, enggak juga. Ya, ada juga sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Ya. Tapi kadang-kadang enggak pas juga. Kadang-kadang orang mengatakan muslim harus kaya. Siapa yang bilang kayak begitu? Pada sahabat Nabi banyak yang miskin juga. Ya. Dan kita lihat para sahabat Nabi yang kaya maupun yang miskin, uniknya apa? Uniknya yang kaya enggak pelit, yang miskin enggak dengki. Itu hebatnya para sahabat. Para sahabat yang miskin bahkan pernah protes pada Rasulullah SAW, mengajukan protes secara terbuka. Protesnya apa? Ya Rasulullah, kami sholat, yang miskin-miskin ya, kata para sahabat yang miskin, kami sholat, yang kaya-kaya sholat juga. Kami puasa, yang kaya-kaya puasa juga. Giliran yang kaya sedekah, kami gak bisa sedekah. Jadi yang diprotes sama orang miskin di antara para sahabat adalah ketidakmampuan bersedekah. Dia nggak protes karena kenapa yang itu penghasilannya lebih baik daripada saya, kenapa yang itu dagangnya lebih sukses daripada saya, nggak ada yang dengki. Ya, satu-satunya yang bikin iri oleh para sahabat yang menjadi objek dari iri hati mereka adalah amal yang nggak bisa dikerjakan. Ya, ternyata orang miskin nggak bisa ngapain, nggak bisa sedekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau orang miskin itu zikirnya pun adalah sedekah. Dikasih solusi, ya sedekah yang gak perlu pakai duit. Ya, itulah yang namanya kekayaan hati. Jadi kekayaan hati bukan berarti gak kaya beneran, ada juga yang kaya beneran. Tapi yang miskin pun bisa kaya hati. Ya, jadi jangan disalahpahami, kadang-kadang kita gak pas gitu ya. Kadang-kadang gak pas. Kadang-kadang jadi pembenaran, oh karena yang penting kaya hati jadi gak usahlah terlalu semangat kerja cari nafkah, biarin aja hidup miskin. Gak begitu maksudnya, ya. Tapi jangan dibalik juga, muslim harus kaya. Utsman bin Affan kaya, iya Utsman bin Affan kaya raya, tapi kalau sholat paling depan safnya. Ya gak pernah dia datang terlambat. Ya Utsman bin Affan tuh gak kedengeran ceritanya bahwa beliau terlambat. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan Utsman bin Affan tuh di dunia cuman kalah sama Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau mau jadi kaya raya tapi kayak Utsman, saya sangat mendukung. Ya, tapi kalau mau kaya raya cuma cari pembenaran doang, jangan bilang seperti Utsman. Ya, Anda nggak seperti Utsman. Ya, Utsman tuh sholat paling depan, jihad nggak pernah bolos. Ya, itulah dia. Kalau mau jadi orang kaya kayak gitu, setuju banget. Ya, begitu mau perang Tabuk, beliau menyumbang 300 ekor unta. Kita nyembeli satu unta aja susah payah gitu. Ya, karena unta lebih mahal daripada sapi. Ya, satu sapi aja udah berat kita. Ini 300 unta dia sumbangkan. Kemungkinan untanya nggak bakal balik lagi.
Ya, kalau pergi perang itu soalnya unta tuh tunggangan sekaligus makanan. Ya, makanya kalau zaman dulu perang bawa unta, kadang-kadang pulangnya nggak bawa unta lagi. Ya, karena dia jadi perbekalan juga dimakan. Ya, bisa nyumbang 300 unta buat jihad dan dia pun ikut jihad. Itu Utsman. Ya, jadi membaca hadisnya jangan dengan hawa nafsu gitu ya. Ya, kadang-kadang kita pengen cari pembenaran. Oh karena saya bisnisnya nggak maju-maju, wah yang penting kekayaan hati. Bukan begitu gitu ya. Tetap kita berusaha supaya bisnis kita maju. Ya, tapi jangan juga dibalik sebaliknya. Seolah-olah kalau udah kaya raya berarti Allah lebih ridho. Enggak. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Yang penting ukurannya bukan dunia. Ya, tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, ada yang tujuannya dunia sama akhirat. Kadang-kadang ada yang saya diminta ngisi kajian temanya hidup yang seimbang. Seimbang apa? Seimbang antara dunia sama akhirat. Sejak kapan dunia sama akhirat seimbang? Ya, ini work life balance beda gitu ya. Ya kalau Anda menyeimbangkan dunia sama akhirat malah Anda stres. Ya, akhirat itu yang lebih berat. Ya. Orang kalau mengejar akhirat bukan berarti dia nggak kerja, tetap dia bekerja. Ya, karena kalau dia bekerja, dia punya nafkah, dia punya penghasilan, dia punya harta, dia bisa ngejar akhirat lebih baik. Kan gitu. Ya. Tapi kalau orang ngejar dunia, hartanya banyak bisa jadi bukan buat ngejar akhirat. Kalau ini hadis yang sangat terkenal sekali, inamal amalu bin niat. Amal itu tergantung niat. Ini juga sama nih, hadisnya kadang-kadang dibaca pakai nafsu gitu ya. Amal tergantung niat, yang penting udah niat. Kalimatnya beda ya, amal tergantung niat. Jadi udah ada amal, dinilai berdasarkan niat. Kalau belum ada amal, ya belum ada. Baru kepengen doang gitu. Oh saya pengen naik haji, apa usahanya? Udah nabung belum? Belum. Udah daftar belum? Belum. Terus apa dong? Ya, ada amal jadi dinilai berdasarkan niat. Karena amalnya bisa jadi gagal. Bisa jadi dia udah berusaha nabung, tahu-tahu tabungannya kepake karena orang tuanya sakit misalnya. Ya, tetap dihitung sudah pergi naik haji. Kenapa? Karena niatnya dia mau naik haji. Dia lagi nabung, tinggal kurang sedikit, kepake. Tapi kalau belum ngapa-ngapain, ya belum ada amal berarti. Gak ada yang bisa dinilai. Jadi innamal amalu niat bukan berarti yang penting niat. Itu dua kalimat yang berbeda. Ya, akan jelas kalau kita lihat kelanjutan hadisnya. Kan jelas dari hadisnya kan. Siapa yang hijrah pada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu 'alallahi wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi ada hijrahnya dulu, dia pergi hijrah dulu, baru hijrahnya dinilai. Ya, kalau belum apa-ngapain apa yang mau dinilai? Ya, makanya jangan bukan yang penting niat, bukan. Ya, tapi amal kita dihitung berdasarkan niatnya. Udah hijrah, tapi yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada yang hijrah karena ingin dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, di hadis ini gitu ya. Nah ini fitnah dunia dahsyatnya di sini. Kalau dia pingin yang lain, pingin dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, kenapa ada menikahi seorang perempuan? Karena pada zaman Rasulullah SAW ada kasus kayak begini. Ada orang hijrah karena pengen menikahi seorang perempuan. Ya, dahsyatnya fitnah dunia, hadis ini tidak mengatakan kalau Anda niatnya salah, melenceng, Anda gagal. Enggak bilang begitu. Justru mengatakan kalau Anda hijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Itu dahsyatnya fitnah dunia. Kebayang gak maksud saya? Maksud saya begini, ya, ini saya sering mengkritisi gitu ya ketika orang ada yang ngajarin, oh kalau pengen dapat iPhone seri terbaru, kalau lewat tokonya salawatin aja. Apakah saya kritisi karena bakal gagal? Enggak, justru dahsyatnya fitnahnya karena bisa berhasil. Karena kalau Anda berhasil dapat iPhone, maka seharga itulah salawat Anda. Nanti di akhirat gak bisa lebih. Gak bisa tuh udah ribuan kali salawat terus bilang mana pahalanya. Kan dikasih iPhone tadi. Anda minta iPhone kan dikasih. Hadis ini mengatakan dikasih. Ya, itu fitnahnya, itu dahsyatnya gitu. Jadi barangkali kita lewat toko iPhone kita salawatin, akhirnya setelah ribuan kali dapatlah iPhone-nya. Ada yang beliin gratis gitu ya. Lalu kita merasa Allah ridho sama kita. Begitu di akhirat gak ada sisanya. Kan udah jadi iPhone.
Ya, itu makanya innamal amalu binniyat. Itu fitnah dunia tuh dahsyatnya begitu. Kalau Anda kejar bukan berarti nggak dapat. Orang nanya ke saya, boleh nggak kita salawatin biar dapat iPhone-nya? Yang bikin iPhone nggak pernah salawatan, tapi dia punya pabriknya. Ya. Jadi kalau kita ngukur sesuatu pakai dunia kayak gitu, ketipu kita. Ketipu. Kita kira Allah ridho. Allah cuma ngasih apa yang kita minta saja, belum tentu ridho. Iblis minta waktu tangguh dikasih sama Allah kan? Apakah Allah ridho? Ya, Allah ngasih sesuatu yang kita minta bukan berarti Allah senang. Ya, makanya ada konsep namanya istidraj. Ada orang maksiatnya jalan terus tapi hidupnya lancar aja gitu. Ya kan karena Allah kasih bukan berarti Allah ridho. Ya, itu dahsyatnya gitu. Itu sulitnya. Makanya agama ini butuh ilmu gitu ya. Kita perlu berpikir secara jernih, kita perlu jujur sama diri sendiri. Kira-kira Allah ridho nggak sih sama saya? Ya, karena mentang-mentang yang kita usahakan berhasil, bukan berarti Allah ridho. Ya, niatnya apa dulu dari awal? Ya, makanya orang kafir berusaha juga berhasil. Ya, hadisnya nggak mengatakan kalau niatnya bukan karena Allah maka nggak akan berhasil. Berhasil kok. Kata siapa nggak berhasil? Ya, itu bahayanya gitu ya. Ya, jangan-jangan kita begitu dicabut nyawanya kita udah pede aja, kita udah puluhan udah jutaan kali kita salawat, udah jutaan kali kita sedekah. Tapi semuanya niatnya bukan karena Allah. Ya. Sedekah ngeluarin kekayaan niatnya pengen lebih kaya lagi. Ya. Umar bin Khattab pernah sedekah separuh hartanya, itu menjelang perang Tabuk juga tuh. Menjelang perang Tabuk, Umar bin Khattab menyedekahkan separuh hartanya. Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Besoknya tambah kaya enggak? Enggak. Ya, kadang-kadang orang menggarisbawahi Khadijah itu saudagar kaya. Betul. Tapi di akhir hayatnya tambah kaya enggak? Habis hartanya. Ya, karena Khadijah wafatnya setelah pemboikotan di tahun 10 kenabian. Habis hartanya. Untuk apa? Untuk menghidupi seluruh kaum muslimin. Ya, jadi Khadijah itu jangan dibaca Khadijah saudagar kaya, belum selesai profilnya. Khadijah adalah saudagar kaya yang siap miskin buat dakwah. Dan nyatanya beliau wafat dalam keadaan habis hartanya. Ya, kalau kita baca dengan hawa nafsu akhirnya kita ingin jadi kayak Khadijah. Ingin apa? Kaya raya. Ya, padahal Khadijah nggak sekedar kaya raya. Ya. Padahal Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW wajib menafkahi Khadijah, Khadijah nggak wajib menafkahi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngeluarin ongkos buat dakwah, Khadijah nggak mesti. Tapi beliau mau membantu dengan hartanya. Itu makanya Khadijah nggak bisa tersaingi sama istri-istri yang lain. Ya kan Rasulullah SAW sendiri bilang, saya belum dapat pengganti selevel Khadijah. Kenapa? Karena yang lain, karena dia beriman pada saya ketika yang lain masih mengingkari saya. Kemudian dia mendukung dakwah saya dengan harta dan jiwanya. Nggak ada yang kayak Khadijah, nggak ada. Ya, nggak ada lawan. Ya. Jadi perlu kita pahami sekali lagi, amal itu tergantung niat. Bukan berarti kalau niatnya salah maka pasti gagal, enggak. Ya. Tapi kalau niatnya dunia, kalaupun berhasil, ya dunia dapatnya. Nanti begitu di akhirat habis rekeningnya. Mana nih rekeningnya, kan saya udah banyak amal ibadahnya dulu. Ya tapi semua amal ibadahnya buat dunia, mau gimana dong? Ya, salawat jutaan kali buat gadget. Sedekah jutaan, pingin dapat miliaran. Ya, jangan diputer-puter bahwa kalau kita sedekah jutaan ternyata Allah bisa kasih miliaran, betul. Tapi kalau dari awal niatnya sudah kayak begitu, ya nanti dapatnya miliaran doang. Miliaran rupiah, bukan miliaran pahala. Ya, itu yang bahaya. Nanti kita tertipu. Sampai ke akhirat ternyata kita bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah fitnah dunia, dahsyatnya fitnah dunia begitu. Ya, masalahnya kalau kita salah niat bisa jadi tetap berhasil. Ya, akhirnya kita ngerasa punya salah gitu. Ya. Nah, kalau ini hadis yang tentang umat gitu ya. Dari seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir saja umat manusia yang kafir dan sesat ya, umat manusia itu hampir saja
mengerumuni kalian seperti orang-orang mengerumuni piring, piring makanan. Jadi kalau udah pernah makan nasi kebuli di restoran Arab belum ya? Kan kalau aslinya mereka makan nasi itu gede, ya, piringnya gede ya. Terus satu piring itu dimakan berempat. Ya, nggak ada satu piring makan sendirian tuh enggak. Kalau orang Arab biasanya nggak begitu. Ya. Jadi ada piring dikerumunin orang. Nah, kayak gitulah umat muslim. Dikerumuni sama musuh-musuhnya. Diambil apa ya? Dipretelin. Ya, dipretelin, dipermainkan. Yang satu ngambil segini, yang satu ngambil segitu. Ah, itu lebay banget bisa kayak begitu. Emang bisa kaum muslimin kayak begitu? Ya, baru tadi siang saya diskusi dengan seseorang cerita tentang bahwa kita dan Malaysia itu aslinya sebangsa. Ya. Orang Sumatera sama Selat Malaka dari dulu bolak-balik, mereka sebangsa. Ya, ketika Anda memahami Minangkabau itu bukan Sumatera Barat. Minangkabau itu sampai Negeri Sembilan di Malaysia. Makanya kalau orang Malaysia mengklaim rendang, jangan marah-marah dulu. Karena memang itu makanan nenek moyangnya juga. Ya, mereka orang Minangkabau juga. Kenapa Indonesia sama Malaysia terpisah? Ya karena penjajahan. Kita diambil Belanda, mereka diambil Inggris. Dan orang Eropa itu ada berbagai perjanjian. Mereka bikin perjanjian di antara mereka, ngebagi-bagi wilayah Asia dan Afrika. Ya, banyak. Ada perjanjian antara Spanyol dan Portugis, ada perjanjian antara Belanda dan Inggris. Ya, Inggris kan pernah ke Jawa. Ya, ada Thomas Stamford Raffles pernah bikin The History of Java bukunya ya. Dia pernah ke Jawa. Tapi kenapa orang Inggris pergi? Karena barter sama Belanda. Belanda merelakan Amerika Serikat, New York. New York itu tadinya namanya New Amsterdam. Ya, itu tadinya koloninya Belanda. Belanda setuju mundur dari Amerika Serikat, ya itu jadi punya Inggris. Inggris mundur dari Nusantara, ya. Jadi kita tuh bangsa yang sama, tapi dibagi-bagi sama orang Eropa. Kita pernah ngalamin kayak begitu. Afrika juga begitu. Afrika tuh dibagi-bagi. Sekarang ada republik namanya Republik Ghana. Zaman dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Ghana. Lucunya Kerajaan Ghana dulu bukan di Republik Ghana yang sekarang. Ya, sama sekali bukan di situ. Kalau nggak salah yang Ghana itu yang di bawah Sahara tuh aslinya gitu ya. Kenapa nama dulu sama nama sekarang nggak nyambung kayak begitu? Karena Ghana yang sekarang tuh hasil dari bagi-baginya orang Eropa saja. Timur Tengah juga begitu, dibagi-bagi antara Inggris sama Prancis. Ya, jadi dunia Islam ini emang dibagi-bagi. Ya, dipecah belah sama dia. Tadinya kan Daulah Utsmaniyah semua kecuali Iran. Semuanya Daulah Utsmaniyah, dibagi-bagi. Perjanjian Sykes-Picot, ya antara Inggris sama Prancis. Prancis dapat apa? Prancis sudah banyak. Prancis sudah punya sebagian besar Afrika Utara punya dia. Makanya di Timur Tengah dia cuma ngambil Libanon sama Suriah. Sisanya Inggris. Ya, nah itu dibagi-bagi sama dia tuh. Mana yang Saudi Arabia, mana yang jadi Yaman, mana jadi Qatar itu tadinya nggak ada negaranya. Ya. Jadi ketika diceritakan dalam hadis kayak begini bahwa kaum muslimin itu dijadikan seperti makanan, diambil-ambil sama orang kafir, jangan kira itu belum terjadi, itu sudah pernah terjadi. Ya, sudah pernah terjadi. Bukan berarti nggak akan terjadi lagi. Ya. Jadi yang jelas itu hadis ini realistis kok. Ya. Nah kemudian seorang bertanya, kenapa kita bisa dijadikan bancakan sama orang kafir gitu ya Rasulullah? Apakah kami pada saat itu sedikit? Kata Rasulullah SAW, sebaliknya justru kalian tuh banyak banget dulu. Tapi kalian ini bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Ya, jadi kebawa aja gitu. Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan pada hati kalian wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ya, jadi sekarang kita bicara efek kalau kita terlalu cinta sama dunia, efeknya apa? Kita punya wahan. Orang kalau punya wahan, itu nggak mengancam sama sekali. Musuh nggak takut sama kita. Ya, karena kayak kita sekarang, diajak ngeboikot Israel, perdebatannya nggak kelar-kelar sampai sekarang. Padahal Israel itu, Zionis itu hobinya ngeboikot orang. Ya, kita kayak susah gitu memahamkan ke orang-orang gitu ya, bahwa kita tuh perlu ngeboikot Israel.
Karena Israel tuh hobinya ngeboikot orang. Ya. Ada artis selebriti Hollywood mengkritisi Israel, itu bisa-bisa nggak kerja dia, bisa kehilangan pekerjaan. Udah banyak orang kayak gitu, protes, hilang pekerjaannya. Itu kan hasil boikotnya mereka. Kok giliran kita nggak sanggup kita ngeboikot? Kenapa? Takut nggak dapat kerja, takut. Ya itulah. Gimana musuh mau takut sama kita? Kita nggak siap berkorban semua. Ya, ini akibat cinta dunia itu kayak begini. Gitu. Akhirnya orang nggak ada yang takut. Kita nggak punya wibawa, nggak punya wibawa. Ya, bayangin sesama Muslim berdebat soal kayak beginian. Wah kalau kita nggak suka sama Israel, jangan pakai laptop, jangan pakai HP. Yang ngomong gitu Muslim juga coba. Ya, masa Anda ngomong kayak gitu cuma gara-gara masalah laptop, masalah HP doang sih? Ya, ada yang kemarin yang ngomong ke saya kayak gitu di thread ya. Ya, Anda mau ngeboikot Israel, laptop bikinan orang kafir, kamera bikinan orang kafir, medsos bikinan orang kafir. Saya bilang kalau kafir jangan dibanggain. Kenapa? Orang kafir itu memanfaatkan alam milik Allah. Ya, giliran hidup pakai barang, pakai ciptaan Allah. Tapi giliran beragama kufur sama Allah. Ya, kalau kalian mengkhianati Allah, apa salahnya saya mengkhianati kalian? Ya, produk dia kita pakai. Ya kenapa enggak gitu. Ya. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita boikot lah. Sekarang udah mulai banyak kan laporannya kan. Perusahaan ini nutup gerainya sekian ratus. Perusahaan ini nutup gerainya sekian ratus, berhasil kok boikot. Ya, kalau kita terlalu cinta dunia jadi susah kita, nggak ada orang takut sama kita tuh nggak ada. Akhirnya kita dipermainkan. Ya, suruh ngeboikot makan yang ini aja, jangan makan ayam goreng di sono, susahnya bikin main. Kadang-kadang yang susah orang tuanya, anaknya biasa-biasa aja. Ya, anaknya biasa-biasa aja. Oh ini anak saya pengen makan di sini, Allah. Saya lihat selalu masalahnya bukan anaknya kok, rata-rata. Ya, anak saya lempeng-lempeng aja. Ya, dia dapat daftar yang harus diboikot, ya dia lempeng aja. Wah, ada ini, nggak bisa makan ini lagi. Udah gitu doang komentarnya. Ya, setelah itu 2 tahun penuh sampai sekarang kita nggak makan produk itu lagi. Lempeng aja dia, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau kita cinta dunia ya gitu, takut ketinggalan, FOMO kan? Fear of missing out, ya. Takut ketinggalan, takut gak bisa ini, gak bisa begitu. Ya. Orang kalau cinta dunia takut mati, ya gak ada yang takut sama dia. Dia gak berwibawa lagi di mata orang. Kita sebagai umat itu gak berwibawa. Nah ini ada sedikit tambahan. Ini ada 2 istilah yang sering dipakai oleh para ulama ya. Kalau kita bicara cinta dunia itu kita insya Allah udah sepakat cinta dunia itu udah gak baik gitu ya. Maka ini yang sebaliknya, ini yang harusnya kita punya, yaitu zuhud dan waro. Menurut Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang kemungkinan bakal menjadikan mudorot di akhirat. Ya, jadi kalau kita ninggalin sesuatu yang bakal jadi mudorot, itu namanya waro. Ya, tahu ini salah, tinggalin. Kita nggak merasa perlu, nah itu waro. Tapi kalau ya ini bukan nggak jadi maksiat sih, gitu ya. Tapi manfaatnya apa buat akhirat? Nggak ada, tinggalin. Nah kalau udah sampai selevel itu namanya zuhud. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau katanya Imam Ahmad, zuhud itu ada 3 tingkatan. Zuhudnya orang awam adalah ninggalin perkara yang haram. Ya, jadi yang haram-haram ditinggalin, nah itu zuhud. Zuhudnya siapa? Zuhudnya orang awam. Kalau orang-orang yang khas, ya orang yang khas itu berarti lebih hebat gitu ya, lebih khusus gitu ya. Adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara halal. Halal, tapi nggak mau berlebihan. Ya, nah itu namanya zuhud. Zuhudnya orang khas gitu ya, orang khusus. Ya. Kemudian ada zuhudnya orang-orang berilmu, yaitu meninggalkan hal-hal yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Ya, benar-benar dia ninggalin yang ya kita nggak, ya itulah makanya. Ya, jadi kalau masih ngomongin kan ini boleh. Nah, kalau ngomongnya kayak gitu, itu berarti masih orang awam. Ya, orang awam nyarinya pokoknya
asal halal dikerjain. Tapi kalau orang udah lebih pinter sedikit, lebih khusus gitu ya, maka berlebih-lebihan dalam yang halal pun ditinggalin. Ya, berlebih-lebihan dalam yang halal. Kemudian kalau yang orang berilmu betul-betul, ya, dia betul-betul menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Ya, dia nggak mau buang-buang waktu buat yang lain. Ya, ya misalnya kita capek mau istirahat. Boleh nggak kita ngaso di masjid? Boleh-boleh aja, halal, halal. Kita ninggalin yang haram, berarti kita zuhud versi orang awam. Kalau kita ngaso di masjid, berarti kita zuhud versi orang khusus gitu ya. Enggak juga sih. Ya, kalau kita ngaso di masjid itu masih halal. Tapi kalau kita ngaso di masjid sebentar aja, nggak mau lama-lama gitu ya. Nah, itu namanya orang khusus. Tapi kalau orang yang berilmu, dia nggak mau sekedar ngaso, dia nggak mau sekedar santai di masjid. Ya sambil santai, sambil berzikir. Sambil santai, tahu-tahu tilawah kelar 3 halaman. Nah, itu orang-orang yang berilmu. Ya, nggak mau betul-betul efektif waktunya. Ya nggak usah khawatir, kita nggak usah loncat ke level 3 langsung, nggak pasti gitu ya. Ya kita lihat dulu aja. Kira-kira masih ada nggak hal yang haram tapi masih kita kerjain. Ya. Saya dapat pertanyaan kadang-kadang kok ada orang nanya gini apa? Kalau kita pergi ke Eropa, kan susah nyari makanan halal Ustaz. Ya, saya bilang pergi ke Eropa aja belum, udah bilang susah. Itu tandanya orang nggak zuhud tuh itu. Ya, jadi pergi ke Eropa aja belum, dia udah mikir susah. Ya kan susah di sana minoritas orang Islam. Jadi kita mendarat di situ nggak ada makan, lapar gimana? Baru mendarat, berarti sehari aja belum. Dia belum berusaha cari yang halal. Ya, saya bilang saya pergi ke Spanyol, Portugal 8 hari, makanannya halal terus tuh. Ya, kenapa? Nyari. Gitu ya. Kalau nggak nyari ya susah. Ya, kalau kita nggak peduli halal haram gitu ya. Ya kalau di Spanyol, Portugal tuh bisa kita cari makanan halal, makan siang, makan malam, tapi sarapan di hotel. Kebanyakan haram. Jadi kalau makan sarapan di hotel gimana dong? Kalau nggak zuhud, wah ini terpaksa. baru nggak makan pagi aja mereka udah terpaksa. Tapi kalau kita zuhud ya makan buahnya aja lah. Ya, bakal mati kan kalau sarapan nggak pakai buah. Malah sehat makan sarapan pakai buah kan. Ya. Jadi kalau lagi di Spanyol, Portugal tuh ya makannya buah, minum teh, udah gitu doang. Ya kalau pinter bawa pop mie dari rumah, dari Indonesia gitu ya. Seduh di sana, udah enak deh. Ya. Itu orang zuhud begitu, ya. Wah, nggak ada yang halal, ya udah saya makan buahnya aja. Tapi kalau nggak zuhud, wah ini terpaksa. Baru 1 hari udah terpaksa. Terpaksa tuh kalau udah nggak bisa apa-ngapain, nggak bisa bangun gitu ya. Saya nggak bisa bangun nih. Ya adanya daging apa makan aja lah udah. Iya. Tapi kalau masih sehat walafiat baru sehari di situ, ntar siang juga bisa nemu restoran yang halal. Ya jangan terlalu panik sama dunia. Ya. Orang kalau zuhud yang level 1 aja tuh ya. Kalau zuhud yang kayak begitu dia nggak terlalu panik gitu. Jangan mentang-mentang keluar negeri tiba-tiba jadi darurat. Ada yang nanya ke saya, kalau Singapura gimana Ustaz? Susah nggak nyari yang halal? Saya bilang, Singapura banyak orang Islamnya, saya bilang gitu ya. Banyak banget yang halal. Jangan banyak alasan. Ya. Itu nggak zuhud. Ya. Ya orang kalau cinta dunia tuh cari alasan macam-macam. Nah ini terakhir sebagai penutup, saya ngasih lihat betapa beragamnya wujud dari cinta dunia. Cinta dunia itu nggak sederhana loh ya, nggak sesederhana yang kita kira barangkali gitu ya. Yang pertama yang paling obvious, paling jelas gitu ya. Cinta dunia bentuknya apa? Ketakutan. Ibnu Qayyim juga bilang begitu, orang kalau cinta dunia tuh bakal takut terus, bakal khawatir terus, bakal menyesal terus. Itu kerjanya kalau cinta dunia. Ya, jadi orang kalau cinta dunia dia ketakutan akan hidup, khawatir terus, nggak ada habis-habisnya. Kalau dia berlebihan mencintai dunia, maka dia akan merasa kurang kalau nggak dapat apa yang diinginkan. Masalahnya, siapa yang dapat segala yang diinginkan? Nggak ada. Ya, jadi kalau kita merasa bahagia itu kalau kita dapat semua yang kita inginkan, maka pasti kita nggak bahagia. Karena pasti kita nggak dapat semua. Nggak ada orang semua yang diinginkan dapat itu nggak ada. Ya, kalau itu ukuran kebahagiaan Anda nggak akan bahagia, dijamin. Ya,
Simple ya, contoh pertama. Contoh kedua, netizen galau mengikuti pemberitaan tentang kisruh rumah tangga selebriti. Itu juga masalah cinta dunia. Ya, kenapa netizen ini peduli banget gitu ya sama rumah tangga selebriti? Pemujaan berlebihan pada selebriti itu adalah cerminan dari pandangan ideal seseorang terhadap dirinya sendiri, terhadap kehidupannya sendiri. Kenapa dia betul-betul apa ya, betul-betul update dengan kehidupan selebriti yang dia puja gitu ya. Karena dia ngelihat itulah idealnya menurut dia. Sekarang orang bilang couple goals. Dulu dibilang couple goals, tahu-tahu sekarang selingkuh. Couple goals, tahu-tahu kisruh. Netizen yang berantem. Wah gitu ya, yang gak ada urusannya berantem semua. Ya, Anda gak terlibat. Kenapa orang bisa terbawa emosi? Orang lain yang rumah tangganya berantakan, kita ikutin emosi. Kenapa bisa kayak begitu? Karena impian kita rusak. Ya, netizen ini punya mimpi, couple goals tuh kayak begitu. Kalau cakep, berpasangan sama yang ganteng, kaya raya, udah itu couple goals. Padahal kebahagiaan bukan di cakep, bukan di ganteng, bukan di kaya raya. Ketika terjadi kenyataan ternyata nggak sebahagia yang kita kira, ternyata pecah, impian kita rusak, marahlah kita, ikutan berantem kita. Yang ngebelain istrinya marah, yang ngebelain suaminya marah, ya gitu aja terus. Diulang aja terus. Ya. Besok-besok rumah tangga yang lain lagi, rusak lagi, dia yang berantem lagi, netizen yang berantem. Heran. Ya, kenapa kita terlibat banget sama mereka? Kenapa kita terikat betul sama mereka gitu ya? Karena mereka tuh cerminan impian kita. Itulah impian kita. Kita kesal gitu lihat couple goals versi kita, ya, pasangan ideal menurut kita ternyata nggak seideal yang kita kira. Emang dari awal ukurannya salah sih. Ya. Anda kira yang cakep sama yang ganteng, yang cantik sama yang ganteng, kaya raya, otomatis sakinah mawaddah warohmah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Kaya raya, cantik, ganteng, tapi kalau nggak sevisi mau gimana? Ya. Kalau nggak sevisi repot. Itu kan imajinasi kita kesal karena imajinasi kita salah. Yang lucunya udah terbukti salah di sini, di kasus yang berikutnya muncul lagi, gitu lagi gitu ya. Kita marah-marah lagi karena impian kita rusak. Ya. Kenapa? Kenapa kita terus berpikir kayak begitu? Ya. Masalah ketiga, Palestina nggak kunjung merdeka. Palestina nggak merdeka itu salah kita. Ya, salah kita. Pada cinta dunia semua. Ya nggak semua lah maksudnya gitu ya. Itu majas ya. Majas apa? Dulu ada totem pro parte ya. Ya, seluruhnya untuk sebagian. Ya, pastinya nggak semua muslim lah cinta dunia. Tapi karena banyak yang cinta dunia, Palestina nggak merdeka. Kenapa? Karena dari dulu begitu masalahnya. Dulu perang salib tahun 1099. Ya, perang salib 1099 itu Baitul Maqdis direbut oleh pasukan salib dan baru direbut kembali oleh Salahuddin 89 tahun kemudian. Hampir 90 tahun. 90 tahun direbut oleh pasukan salib, kita nggak bisa ngerebut kembali. Kenapa bisa kayak begitu? Karena pasukan muslim lemah? Bukan. Karena nggak ada yang nyerang. 89 tahun itu ada khalifah di Baghdad, 5 kali ganti khalifah, satu pun nggak ada yang nyuruh merebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang meneruskan Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki itu dari Suriah, bukan dari Baghdad. Bukan orang suruhan khalifah. Ada khalifah, ada negaranya besar Daulah Abbasiyah, tapi nggak ada perintah untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Itu masalahnya. Ya. Sekarang Palestina juga kayak begitu masalahnya. Dari Yaman nembak nyampe ke Israel. Dari Iran nembak nyampe ke Israel. Apa nggak lebih baik kalau kita nembak dari Saudi Arabia? Apa nggak lebih baik kalau nembaknya dari Jordania? Apa nggak lebih baik kalau nembaknya dari Mesir? Masalahnya Mesir, Jordania, Saudi Arabia nggak ngebantu Palestina, itu masalahnya. Ya, kalau dikeroyok rame-rame, Israel kelar insya Allah. Ya, dulu pun begitu, dulu pun penyakitnya itu. Daulah Abbasiyah itu gede banget. Pasukan salib itu cuma merebut Baitul Maqdis doang. Bahkan keseluruhan Palestina kayak sekarang itu pun enggak gitu. Ya, jadi ketika pas perang salib yang direbut itu cuma Baitul Maqdis, Yerusalem dan sekitarnya doang. Dia enggak rebut semua Palestina, enggak. Apalagi seluruh Syam, enggak.
Cuma secuil doang gitu. Tinggal dikeroyok aja apa susahnya. Ya, tapi nggak ada perintah. Ada khalifah di Baghdad, 5 kali khalifah berganti, nggak ada satupun yang nyuruh serang Baitul Maqdis dengan segala kekuatan kita, nggak ada. Ya. Benar-benar masalah cinta dunia doang. Ada seorang cendekiawan Muslim bikin buku Hakadha Zoharojil Salahuddin. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin. Di situ dijelaskan analisis lengkapnya. Ya, kalau kita mau memahami kenapa kita kalah di perang salib, coba pahami kehidupan kaum muslimin di masa-masa sebelumnya. Di masa-masa sebelumnya, itulah kaum muslimin. Tenggelam dalam kehidupan duniawi. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Ya, khalifahnya main-main aja kerjanya, pesta-pesta. Ya, lebih suka ngurusin burung peliharaannya ketimbang ngurusin Palestina. Ada cerita yang sangat dramatis dan itu sangat legendaris sekali. Jadi orang Baitul Maqdis itu ketika dibantai pasukan salib, mereka lari ke Damaskus. Lari ke Damaskus. Lari ke Damaskus diterima oleh ulama di Damaskus. Ulama di Damaskus langsung lapor ke Baghdad, ke ibu kota Daulah Abbasiyah pada saat itu ya. Ketika dia lapor, dia bawa karung ke hadapan khalifah. Dia bongkar karungnya, isinya apa? Isinya tulang dan rambut manusia. Ya, kata ulama tadi, inilah yang terjadi di Baitul Maqdis. Apa kata khalifahnya? Kamu jangan ganggu saya, burung peliharaan saya lagi lepas. Ya itulah yang terjadi sekarang. Ya, negara-negara Timur Tengah pada kaya raya apa miskin? Kaya raya semua. Ya, itu klub-klub sepak bola di Inggris yang punya orang Arab semua. Ya, Syekh dari Qatar lah, dari Uni Emirat Arab lah, kayaknya duitnya nggak berseri, ya. Tapi berapa yang duitnya jadi senjata buat nyerang Israel? Nggak ada. Jadi efek dari umat Muslim cinta dunia itu besar, banyak sekali. Ini baru contohnya baru 3 doang. Saya ambil yang nggak kepikiran sama orang aja gitu ya, yang nggak kepikiran sama orang. Secara pribadi kita akan jadi orang pribadi yang banyak khawatir, banyak takut, banyak menyesal. Karena ukurannya dunia terus. Ya, kalau nggak dapat sesuatu kita menyesal, seolah-olah kayak rugi banget gitu kalau nggak mendapatkan itu. Padahal biasa-biasa aja. Ya, secara pribadi kita akan memuja orang lain berlebihan, ya, karena itu adalah impian kita. Impian kita tuh kayak begitu. Ya, kehidupan yang ideal tuh kayak begitu, padahal nggak begitu, padahal nggak demikian, ya nggak sebagus yang kita kira. Dan akhirnya kita dari hari ke hari itu yang kita ributkan, ya. Jadi netizen tuh capek, ya semuanya dikomentarin. Ya. Dan yang terakhir ya ini yang lebih serius gitu ya, yang lebih serius adalah masalah umat kita nggak kelar-kelar. Salah satunya adalah karena kita terlalu cinta sama dunia, itu masalah. Saya tutup dengan sedikit kesimpulan, dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan syahwat manusia. Ya, sebagaimana Ali Imran ayat 14 tadi ya, telah dijadikan indah untuk pandangan manusia, hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Manusia perlu mengambil bagian untuk dirinya, perlu. Jadi bukan boleh, tapi perlu. Ya, Islam tuh mengajari kita untuk mengambil bagian. Ya, ada ulama namanya Ibnu Jauzi, dalam Saidul Khatir beliau mengatakan bahwa manusia tuh nggak baik kalau terus menghindari kenikmatan, nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak pernah merasakan kenikmatan, maka dia susah bersyukur. Nah, ya, bersyukur tuh lebih enak kalau kita merasakan enaknya. Bayangin abis makan kita bilang alhamdulillah, alhamdulillahnya kerasa gitu. Dibanding kalau kita lapar gitu ya, alhamdulillah ala kulli hal gitu aja gitu ya. Ya, kita lagi berusaha tabah gitu ya. Tapi kalau alhamdulillah setelah makan tuh rasanya tuh wah, makannya enak banget gitu ya. Jadi sekali-sekali perlu kita makan dan makan tuh perlu dibikin enak gitu. Jangan makanan kayak makanan astronot gitu ya, yang kayak bubur semua gitu ya, nggak enak. Ya perlu kita makan enak, perlu kita ngambil bagian dari dunia ini. Tapi nggak boleh terjebak dalam kecintaan yang terlalu mendalam. Kalau hati sudah dikuasai cinta dunia, maka manusia nggak kenal dirinya sendiri dan bahkan nggak bisa ketemu, nggak bisa menemukan kebahagiaan. Akhirnya kita bingung sendiri, ya nggak bakal kenyang. Ibaratnya kehausan dan gak kenyang-kenyang. Ya, dahaganya gak hilang-hilang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada silakan. Bismillah.
Ustadz, saya izin bertanya langsung, Ustadz. Ya, Tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz bilang kalau misalnya Khadijah tuh hebat banget gitu ya untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau dipikir lagi, Ustadz, misalnya nih dengan kondisi Khadijah nih, ibaratnya perempuan sukses lah, dagangnya lancar, kaya lagi. Dia bisa aja nih, Ustadz, berhenti di tengah jalan dan menikmati kekayaannya itu loh, Ustadz. Tapi sebenarnya alasannya tuh apa sih, Ustadz, yang bikin dia itu sampai mau ngebantu Nabi Muhammad menyebarkan syiarnya gitu. Terus saya juga pernah, kan saya bekerja di salah satu perusahaan konglomerasi gitu. Ketika saya meeting, saya lihat sendiri nih sebenarnya pemimpin perusahaan saya itu konglonya ini dia udah tua masih loh mau ngurusin bisnisnya dan lain-lain. Ya mungkin ada kebutuhan perkembangan bisnis dan lain-lain. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang dia lakukan itu perusahaan konglomerasinya itu benar-benar bermanfaat untuk bahkan bisa saya bilang se-Indonesia lah kasarannya gitu. Udah tua, udah kaya, mah sebenarnya bisa di usia 30 mah financial freedom gitu. Maksudnya kayak, ya, ya maksudnya kayak udahlah di tengah jalan aja nikmatin kekayaannya gitu. Tapi apa sih sebenarnya kayak udah orang udah punya nih, udah kaya, tapi dia masih mau nih untuk uh, nge-guide orang lain ke arah yang lebih ya. baik gitu. Ya, kalau kasusnya Khadijah radhiyallahu anha, kita perlu ketahui Khadijah tuh bukan baik setelah nikah sama Rasulullah SAW. Dia memang udah baik dari sononya. Dia reputasinya tidak tercela. Ya, dia perempuan yang tidak tercela reputasinya. Emang bagus banget. Dan dari awal kalau Khadijah tuh apa? Kalau Khadijah tuh perempuan matre, kalau bahasa Inggrisnya gold digger gitu ya. Dia nggak bakal nyari yang kayak Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tuh pedagang sukses tapi nggak kaya-kaya. Ya, kenapa nggak kaya-kaya? Karena beliau banyak bersedekah, jangan salah kaprah gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang ada analisis yang berbeda soalnya. Ada yang nanya ke saya, Rasulullah SAW itu sukses apa enggak dagangnya? Karena kan Khadijah tertarik sama Rasulullah SAW karena ini orang sukses bawa dagangan dia. Ya, tapi ketika ditanya sama utusan Khadijah, Muhammad, apa kamu nggak tertarik menikah? Kenapa pertanyaannya kayak begitu? Karena Rasulullah SAW usia 25 pada saat itu. 25 tahun pada saat itu belum nikah aneh. Ya, jangan jangan kira 25, orang suka pada bilang gitu ya, saya pengen nikah muda kayak Rasulullah umur 25. 25 tuh nggak nikah muda di zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah SAW itu udah telat. Makanya ditanya gitu, apa kamu nggak tertarik nikah? Ya, karena aneh gitu. Kok dagang sukses, keluarga dari Bani Hashim, cucunya Abdul Muthalib. Kalau ngelamar udah pasti diterima lah itu. Ya, nasabnya bagus gitu. Ya, dagang sukses, akhlaknya baik. Kok umur 25 belum nikah? Ya. Jadi kalau ditanya beliau tuh sukses dagang apa enggak? Sukses. Masalahnya Rasulullah SAW kalau diminta sesuatu pasti ngasih. Ya, makanya nggak kaya-kaya. Ya, jangan salah tafsir. Orang suka bilang Rasulullah SAW kaya, kenapa? Karena maharnya pada Khadijah 20 ekor unta, tapi itu patungan paman-pamannya. Dan itu cicilan. Coba baca Sirah Nabawiyah dengan lengkap deh. Ya, itu mahar kepada Khadijah. Ya, mahar kepada Khadijah itu dicicil. Ya, dicicil dan itu dibantu sama paman-pamannya. Ya, jadi bukan sendirian. Jadi Khadijah itu emang udah baik dari sononya, emang dia adalah pribadi yang sangat baik. Kalau dia bukan orang baik, dia nggak milih pegawainya sendiri, dia kan pilih sesama saudagar yang lebih kaya, ya yang lebih lebih kaya raya. Tapi dia milih orang yang akhlaknya baik, yang terkenal baik, ya bahkan dia duluan yang maju gitu kan luar biasa gitu ya. Jadi betul-betul dia dia berpikiran maju gitu ya, bukan bukan apa dia tahu bahwa yang baik itu seperti kayak begini dikejar. Ya, itulah Khadijah. Jadi Khadijah itu emang dari sononya udah baik. Ya, makanya beliau mendukung dakwah Rasulullah SAW memang dari awal begitu. Ya, kita bisa lihat dialog Khadijah ketika Rasulullah SAW setelah dapat wahyu pertama, lari dari Gua Hiro kan, ketakutan dari Gua Hiro. Ada yang udah pernah ke Gua Hiro belum? Kalau naik dari Jabal Nur itu kelihatan tuh Ka'bah gitu ya. Rumah Rasulullah SAW di sebelah timur dari Ka'bah gitu ya. Sebelah timur nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari tempat kita keluar sa'i. Kalau udah pernah umroh ya, keluar dari sa'i deket situ tuh ada rumah Rasulullah SAW sama Khadijah. Ya. Nah, bayangin Rasulullah SAW lari dari Jabal Nur ke situ itu jauh banget itu. Jauh. Tandanya ketakutan betul-betul. Sampai rumah ketakutan, dia minta diselimutin. Kenapa Rasulullah SAW ketakutan? Karena dia nggak tahu yang datang siapa, malaikat apa setan. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Yang datang kepada kamu bukan setan.
Padahal Khadijah belum nggak ke situ kan. Dia nggak mengalami apa yang dialami kan. Dia nggak melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, enggak. Tapi beliau mengatakan yang datang pada kamu bukan setan. Saya tahu siapa suami saya. Ya. Jadi Khadijah itu emang pribadi yang dahsyat. Emang dari sononya dahsyat. Ya, ada orang-orang kayak begitu, kayak Abu Bakar. Abu Bakar juga sama, orang-orang yang dari awal udah baik gitu ya. Dia bukan orang yang tobat gitu ya, ya preman tobat gitu ya. Ya, nggak ada ceritanya Abu Bakar menyembah berhala, Abu Bakar minum minuman keras itu nggak pernah. Bahkan sebelum Islam. Ya. Jadi memang pribadi pilihan memang, ya. Kemudian kalau antum tanya yang bos antum, ya jawabannya Allah misawab, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi ini menunjukkan sebenarnya bahwa memang kebahagiaan itu nggak selalu cuma di financial freedom gitu ya. Ya kalau udah bebas, udah duit udah nyetak sendiri gitu istilahnya gitu ya. Kita nggak usah kerja juga duitnya nambah terus, udah ada perusahaan yang jalanin, udah ada CEO-nya sendiri gitu ya. Lalu apakah kita hanya perlu berdiam diri saja? Enggak. Makanya ada buku karangannya Imam Al-Ghazali, judulnya Kimyatus Sa'adah. Kimia kebahagiaan, The Chemistry of Happiness. Dia mengatakan manusia kalau mau bahagia, ada tiga cara kita bahagia. Yang pertama kita ngerti siapa diri kita, hakikat diri kita. Bahwa kita ini hamba Allah, kita ngerti fitrah kita. Fitrah kita pengen punya anak, kita pengen berkeluarga, kita pengen punya pasangan, kita pengen punya harta yang halal, nah itu ya. Kemudian yang kedua yang bikin bahagia adalah yang pertama kita ngerti siapa diri kita ngerti siapa fitrah kita. Kedua, kita bisa melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi orang kalau udah kaya raya, kalau dia soleh nih ya, kalau dia soleh, dia orang soleh, dia ngerti agama, dia kaya raya, dia nggak bakal pensiun, dia nggak bakal diem. Karena diem itu nggak bahagia. Orang tuh bahagia kalau dia bisa melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Ya gitu ya, karena dia tahu Allah ridho, dia seneng. Ya, maka selama masih ada tenaga, dia akan ngerjain sesuatu yang baik. Bukan dia nggak pensiun, maksud saya bukan berarti dia kerja di kantoran terus gitu ya, enggak gitu ya. Tapi dia ngerjain yang lain lah gitu ya, ngerjain yang lain. Kalau dulu kerjanya kantoran, sekarang kerja yang lain barangkali gitu ya. Tapi dia akan kerjakan sesuatu yang baik, dia nggak bakal diem. Ya, diem itu nggak bikin bahagia. Yang bikin bahagia itu bekerja sehingga Allah ridho. Nah itu poin 2. Poin ketiga, kebahagiaan yang tidak ada di dunia. Itu hanya ada di akhirat. Ya, jadi yang bikin manusia bahagia, yang ketiga adalah melihat wajah Allah. Nah itu kebahagiaan yang gak ada di dunia, adanya di akhirat. Tapi yang satu kedua tadi ada. Ya, jadi kalau dia ngerti siapa dirinya, kemudian dia ngerti cara bikin Allah ridho, dan dia mengerjakan apa yang bikin Allah ridho, walaupun yang bikin Allah ridho, kadang-kadang bikin manusia gak suka. Ya, tapi kalau sudah kenal siapa Allah, dia senang, dia bahagia, walaupun dia menderita. Ya, nah itu kuncinya. Jadi jangan heran kalau ada orang kayak begitu, gitu ya. Mudah-mudahan itu karena kesolehannya. Ya, kalau betul karena kesolehannya, kenapa dia nggak mau berhenti kerja, nggak mau pensiun begitu saja? Ya karena dia merasakan kebahagiaan dengan menjadi hamba Allah. Ya, dengan melakukan sesuatu yang baik, ya menurut Allah gitu ya. Ya, itu kebahagiaan buat dia happy. Ya, orang kalau orang soleh itu ya, makanya kita perlu ngobrol banyak sama orang-orang soleh, para ulama gitu ya. Saya pernah dapat penjelasan begini, Anda bahagia ketika doa Anda dikabulkan atau ketika Anda berdoa? Bingung kan? Ya, orang-orang soleh itu bahagia ketika berdoa, bukan ketika dikabulkan. Sekarang bayangin, suami atau istri kita atau anak kita atau kakak kita atau adik kita pergi ke luar negeri. Terus kita telepon-teleponan. Nanti pulang bawa oleh-oleh ya, bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Kira-kira lebih seneng ngobrolnya apa ketika oleh-olehnya datang? Ya. Dan ketika oleh-olehnya datang yang disambut oleh-olehnya apa orangnya? Ya. Jadi kalau Anda betul-betul cinta sama Allah, Anda bahagia ketika sudah ngobrol sama Allah, ketika sudah berdoa. Masalah dikabulkan apa enggak itu lain soal, udah gak penting. Itu udah gak penting. Karena kalau kita bicara teorinya nih, Allah sudah ridho ketika Anda berdoa. Kecuali Anda mintain haram-haram gitu ya. Anda minta yang halal gitu ya. Ketika Anda berdoa, Allah sudah ridho. Jadi Allah bukan kalau ridho dikabulkan. Kan tadi sudah saya bilang, belum tentu Allah ngasih lalu Allah ridho. Ya.
Tapi ketika Anda minta sesuatu yang halal, Allah sudah ridho. Ya, makanya seorang hamba tuh banyak-banyak berdoa, Allah seneng dah. Karena enak ya berurusan sama Allah ya. Ya, nggak mesti dikabulin, nggak mesti dikasih, nggak mesti dikasih sekarang, nggak mesti dikasih sesuai spek yang kita minta. Bisa jadi spek yang lain lebih baik, bisa jadi pada momentum yang lain, bisa jadi diganti di akhirat. Tapi ketika Anda minta, Allah udah seneng, udah ridho. Karena tandanya Anda tahu, Anda miskin, Allah kaya. Ya, kalau orang Yahudi kan sebaliknya. Ya, saya kaya, Allah miskin. Ya, nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi Anda berdoa saja, Allah sudah senang. Tandanya nih hamba tahu diri. Ya, ya. Nah, kalau kalau orang-orang orang soleh itu, para ulama, para alim ulama gitu ya, mereka berdoa saja udah bahagia. Ya, kadang-kadang lupa itu terkabul apa enggak gitu. Ya, terkabul apa enggak udah nggak dipikirin lagi sama dia. Dia berdoa aja udah senang. Ya, itu makanya ada istilah kayak Ibnu Taimiyah ya mengatakan kalau ketika saya di penjara, saya ngapain? Saya berhalwat bersama Allah. Ya, menyendiri bersama Allah. Ya, nggak jangan jauh-jauh Ibnu Taimiyah kejauhan ini ya, zamannya jauh dari kita gitu ya. Yang sering saya bahas Buya Hamka. Buya Hamka di penjara ya, bukan di penjara ditahan ya, tahanan rumah kan. Ya, ditahan apa yang terjadi selama 2 tahun ditahan, selama 2 tahun ditahan dia lebih dari 100 kali khatam Quran. Ya, dia bisa puasa banyak-banyak, dia bisa sholat malam dan dia selesaikan 27 juz dari tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu 27 juznya ditulis di tahanan. Ya, ada kenikmatan gitu. Ada kenikmatan yang kita sulit memahaminya gitu. Terus terang aja saya juga susah menjelaskannya. Ya. Ya, tapi itulah gitu ya. Itulah level-level kebahagiaan gitu ya. Orang-orang soleh itu berdoa saja udah bahagia dia. Dia nggak mikir dikabulkannya. Bukan berarti nggak bakal dikabulkan. Kayak gitu banyak dikabulkan. Ya, tapi sebelum dikabulkan dia udah happy. Karena ketika Anda berdoa, Anda sudah ngobrol sama Allah. Nah, dan Anda tahu doa Anda tuh bikin Allah senang, Allah ridho. Ya, kita berdoa tuh Allah senang. Ya, Allah ridho. Ya, kecuali kita minta yang nggak halal. Ya, itu lain lagi. Ya, tapi saya yakin kita mintanya halal semua kan. Ya, gitu ya. Insya Allah. Padahal.